Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Setiawati dari kelas MJ 204. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pasar dan lembaga keuangan, saya akan membawa materi yang sangat krusial di era digital ini, yaitu fenomena pinjaman online, perspektif mahasiswa, dan solusi strategis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sesuatu yang menawarkan kemudahan justru menjadi beban yang menjebak ribuan mahasiswa di Indonesia? Hari ini saya tidak hanya akan membedah risiko sistemik di balik layar ponsel kita, tetapi juga mencari solusi konkret bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat mengambil peran strategis untuk memutus rantai jebakan digital ini. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa sih pinjaman online bisa menjadi fenomena yang menjebak ribuan mahasiswa dan masyarakat umum di Indonesia? Jawabannya terletak pada kemudahan akses dana cepat tanpa agunan yang ditawarkan. Namun, di balik itu terdapat risiko sistemik yang sangat besar. Yang pertama, ada aksesibilitas tinggi. Cukup bermodalkan KTP dan internet, dana bisa cair dalam hitungan menit. Yang kedua, ada target empuk. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang masih rendah seringkali tergiur demi memenuhi gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga ada eksploitasi data, aplikasi ilegal kerap kali meminta akses data pribadi di luar batas wajar. Lalu, bagaimana kita bisa tahu jika seseorang sudah mulai terjerat lingkaran setan ini? Ada tiga indikator utama yang perlu kita waspadai. Indikator pertama adalah siklus ulang atau perilaku gali lubang tutup lubang, di mana seseorang meminjam di aplikasi baru hanya untuk melunasi utang di aplikasi lama. Indikator kedua adalah eksploitasi data, di mana penyedia pinjaman meminta izin akses kontak, galeri foto, hingga lokasi tanpa dasar hukum yang jelas. Dan indikator ketiga adalah intimidasi, yaitu ketika korban mulai menerima ancaman, makian, hingga penyebaran data pribadi ke seluruh daftar kontak di ponselnya. Rekan-rekan sekalian, jeratan pinjol ini bukan sekedar masalah finansial biasa, melainkan sebuah krisis multidimensi. Dampaknya sangat merusak, mulai dari kesehatan mental, di mana korban mengalami depresi, kecemasan berlebih, bahkan hingga risiko bunuh diri akibat teror dari debt collector. Secara sosial, hubungan korban dengan lingkungan bisa rusak atau dikucilkan karena kontak darurat seperti keluarga atau teman ikut diteror. Dan secara finansial jangka panjang, korban akan mendapatkan catatan buruk di selik OJK atau masuk daftar hitam perbankan, yang tentunya akan sangat menghambat karir mereka di masa depan. Melihat ancaman tersebut, apa langkah bijak yang harus diambil oleh kita sebagai mahasiswa? Yang pertama, kita harus menentukan prioritas finansial dengan membedakan mana kebutuhan dan mana sekedar keinginan, serta disiplin menyusun anggaran bulanan. Yang kedua, lakukan verifikasi legalitas sebelum menyentuh layanan keuangan digital. Wajib cek legalitasnya melalui situs resmi OJK atau kontak 157 untuk memastikan platform tersebut legal dan logis. Fakta krisis di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya edukasi finansial membuat gaya hidup mengalahkan kemampuan ekonomi. Bahkan, rata-rata mahasiswa yang terjerat harus mengalokasikan lebih dari 30% pendapatannya hanya untuk mencicil pinjol, yang pada akhirnya berujung pada kegagalan akademik mereka. Yang kedua, ada mahasiswa sebagai agent of change. Bagaimana sih peran strategis mahasiswa dalam menghentikan lingkaran setan pinjol di masyarakat? Sebagai mahasiswa, kita memegang peran strategis sebagai agent of change untuk memutus mata rantai ini di masyarakat. Ada tiga strategi literasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada edukasi sebaya, yaitu membangun kesadaran langsung di lingkungan kampus kita melalui kampanye-kampanye kreatif. Yang kedua ada pengabdian desa, yaitu membawa ilmu ini ke masyarakat luar, memberikan sosialisasi kepada warga desa mengenai bahayanya latent pinjol ilegal.
Yang ketiga ada fasilitator laporan, yaitu menjadi jembatan bagi para korban yang takut dengan membantu mereka melaporkan ancaman atau teror yang dialami ke pihak OJK maupun kepolisian. Sebagai penutup bagian materi, mari kita pelajari bersama-sama cara mengidentifikasi keamanan layanan keuangan melalui tabel perbandingan berikut. Dari segi akses data, pinjol legal hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, sedangkan yang legal akan meretas seluruh kontak, galeri, hingga SMS Anda. Dari segi bunga, pinjol legal sangat transparan dan dibatasi oleh aturan OJK sekitar 0,1% hingga 0,3% per hari. Sementara pinjol ilegal bunganya sangat tinggi dan tidak jelas. Dalam hal penagihan, pinjol legal wajib memenuhi kode etik AFPI, sedangkan yang ilegal akan menggunakan intimidasi, teror, hingga pelecehan. Kesimpulannya, pinjol legal secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pinjol ilegal beroperasi tanpa izin secara sembunyi-sembunyi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi finansial dan bersama-sama menjadi benteng literasi bagi masyarakat di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.